angka orang yang tidak percaya adanya Allah itu paling tinggi di Saudi, di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Rasulullah dan tidak percaya adanya Allah. Kok bisa? Saudi loh. Kenapa itu? Karena di Saudi ajaran Wahabi itu, dakwah An-Najdiyah itu sangat mengekang perempuan, Bu. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, sampai parkir pun perempuan dan laki-laki itu harus terpisah. Parkir, sekolah mereka harus dipisah, ke mall harus dipisah, mantenan harus dipisah. Sehingga akhirnya apa? Perempuan di Saudi itu memberontak. Loh, saya menjadi perempuan ini kan bukan kehendak saya, tapi kok Allah tidak adil kepada kalangan perempuan? Maka Saudi akhirnya melahirkan perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada tuntunan Rasulullah, dan tidak percaya dengan adanya Allah. Namanya Rana Ahmad, ada Dina Ali Sahnun, ada Rahaf Al-Qunun, ada Ajla, ada Aywa. Ini adalah orang-orang Saudi, perempuan yang akhirnya kabur dari Saudi karena tidak percaya Allah. Di Saudi itu dipenggal kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Islah Bahrawi ketika mengisi orasi kebangsaan dan keagamaan di Jawa Barat beberapa waktu silam, beliau membahas panjang lebar seputar dinamika kondisi faktual sosial kemasyarakatan bangsa Arab Saudi yang notabene mayoritas penduduknya Islam, namun faktanya tingkat penganut paham ateisme itu cukup tinggi. Negara yang dikatakan Islam di sana dilahirkan atau menjadi tempat di mana Islam itu pertama kali muncul atau lahir, nyatanya orang-orang modern saat ini di sana tingkat penganut paham ateisme, tidak percaya Tuhan, itu cukup tinggi angka-angkanya. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak orasi dari Gus Islah Bahrawi di Jawa Barat tentang ateisme di Arab Saudi. Mari kita simak dalam video berikut ini. Hari ini hukum fikih yang mengikat ibu-ibu itu semua dirembukkan oleh laki-laki, didiskusikan oleh laki-laki, diputuskan oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dipakai oleh kalangan laki-laki. Ini tolong disadari. Jadi jangan mau ibu-ibu sekalian jadi korban buaya-buaya darat itu. Ini memang menjadi satu kewajiban kita semua, kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya mendorong anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi ahli fikih hukum agama dari kalangan perempuan. Supaya apa? Supaya hukum-hukum fikih di dalam Islam itu ada yang mewakili kepentingannya perempuan. Ada satu keresahan itu, agak tinggi cerita saya ini, tapi tolong dimaknai secara bijak. Ada salah satu yang menurut saya satu-satunya, seorang penghafal Quran 30 juz, dia guru besar di Columbia University di Amerika, dia seorang Libanon, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia adalah satu-satunya ahli fikih perempuan yang ada di dunia ini, yang menguasai tafsir Al-Quran, sekaligus dia menjadi mufassir paling top di kalangan perempuan. Dia menjadi seorang akademisi dan menjadi pembicara dari seluruh universitas terkemuka di dunia yang mewakili kalangan perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada 38 yang saya tahu kitab namanya Adabul Mar'ah yang mengatur tentang adab kepada kalangan perempuan. Ini semua penulisnya laki-laki, Bu. Coba bayangkan itu. Yang menulis kitab tentang adabnya perempuan, yang nulis laki-laki semua. Ada 38, judulnya sama. Penulisnya berbeda dan semuanya perempuan. Basul Masailnya NU membahas tentang tata cara perilaku dan tata kelola perempuan. Itu yang ngebahas itu laki-laki semua. Sementara menjadi perempuan atau laki-laki, ini kan bukan kehendak kita. Ini kehendaknya Allah.
Allah memberi ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk setara. Meskipun ibu-ibu harus paham, menjadi seorang perempuan auratnya dibatasi. Tapi dalam hak sosial, hak politik, hak ekonomi, semuanya punya kesempatan yang sama. Semua manusia, laki-laki atau perempuan, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tolong dicatat ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak perempuan, meskipun saya sendiri tidak berhasil mencetak anak saya menjadi ahli fikih perempuan, tapi sepanjang anak saya mau sekolah, saya dorong terus. Anak saya perempuan, Bu, pakai hijab sama. Sekarang sedang ngambil S2 marketing di Skotlandia. Saya dorong kemanapun dia mau. Karena ilmu itu penting bagi kalangan perempuan. Kalau perempuan itu telat dalam ilmu pengetahuan, maka seterusnya akan dibodoh-bodohi oleh kalangan buaya-buaya darat ini. Buaya daratnya ke sini. Nah, ini menjadi penting. Karena ini tolong dicatat juga. Ini perempuan dulu saya urusin, Bapak Ibu sekalian. Angka orang yang tidak percaya adanya Allah itu paling tinggi di Saudi, di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Rasulullah dan tidak percaya adanya Allah. Kok bisa? Saudi loh. Kenapa itu? Karena di Saudi ajaran Wahabi itu, dakwah An-Najdiyah itu sangat mengekang perempuan, Bu. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, sampai parkir pun perempuan dan laki-laki itu harus terpisah. Parkir, sekolah mereka harus dipisah, ke mall harus dipisah, mantenan harus dipisah. Sehingga akhirnya apa? Perempuan di Saudi itu memberontak. Loh, saya menjadi perempuan ini kan bukan kehendak saya, tapi kok Allah tidak adil kepada kalangan perempuan? Maka Saudi akhirnya melahirkan perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada tuntunan Rasulullah, dan tidak percaya dengan adanya Allah. Namanya Rana Ahmad, ada Dina Ali Sahnun, ada Rahaf Al-Kunun, ada Ajla, ada Aywa. Ini adalah orang-orang Saudi, perempuan yang akhirnya kabur dari Saudi karena tidak percaya Allah. Di Saudi itu dipenggal kepalanya. Yang menjadi korban dari fikih-fikih yang terlalu menindas kepada kalangan perempuan ini, akhirnya mereka memberontak dengan tidak percaya kepada Allah. Nah, ini penting, Bu. Kita kan punya cita-cita yang sama, Bu. Kalau pengen, kalau bisa ini satu Bandung ini berada di surga yang sama. Kalau ada amin ya. Kalau ada satu orang yang ateis, kan kita tidak ikhlas juga, Bu. Kita ketawa ketiwi di sorga, terus ada yang gelepar-gelepar di neraka, kan nggak enak juga ngelihatnya. Nah, kita inginnya punya cita-cita yang sama, satu keluarga besar, satu anak keturunan kita semuanya itu akan masuk sorga. Jangan sampai ada yang ateis, jangan sampai ada yang tidak percaya kepada Allah. Ini adik-adik sekalian nih, adik-adik sekalian dari santri dan siswa sekolah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau ceritain soal ketidakpercayaan kepada Allah. Nanti saya hubungkan dengan bagaimana orang-orang NU harus menyikapi ini. Kalangan Nahdien harus mengikuti pola-pola supaya Islam itu tegak kembali dalam ilmu pengetahuan. Ini penting nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kemudian punya rasa penasaran, mengapa anak muda di Arab itu lebih mudah tidak percaya adanya Allah. Saya datang ke beberapa kota di Arab untuk membuktikan apa pangkal penyebabnya. Yang pertama, ternyata buku-buku yang menganjurkan ketidakpercayaan kepada Allah di Arab itu sedang naik-naiknya. Ada satu buku yang paling laris di Arab itu, judulnya The Black Hole and the Big Bang Theory of the Making of Universes. Terjemahannya gini: lubang hitam dan ledakan besar terciptanya alam semesta. Ini ditulis oleh seorang ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, namanya Stephen Hawking. Buku ini menceritakan begini, Bu.
Alam semesta ini tercipta karena hukum fisika, namanya mekanika kuantum. Terjadi karena ledakan besar akibat daya tarik listrik positif dan negatif. Sehingga kesimpulan Stephen Hawking, bapak-bapak sekalian, Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Bohong itu. Allah itu diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut. Kalian kalau mau takut jangan kepada Allah, takutlah kepada CCTV, katanya di buku itu. Kalian jangan jadi begal, jangan jadi jambret. Kalian harus takut kepada CCTV, karena CCTV lah nanti yang akan bercerita kepada polisi sehingga kamu ditangkap. Ini kata Stephen Hawking, dan buku ini laris sekali di Arab. Itulah mengapa kalau di googling ya, tingkat ateisme paling tinggi itu di Arab. Saya pernah ke Tunisia. Saya masuk ke toko buku, saya tanya, buku paling laris di Tunis ini apa? Toko bukunya namanya Le Librairie l'Islam, bahasa Prancis kalau orang sana. Saya tanya, apa paling laris? Ternyata paling laris itu buku yang ditulis oleh seorang ahli biologi dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Judul bukunya itu kalau bahasa Indonesianya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Buku ini saya supaya nggak kaget kalau nemu buku ini besok-besok, adik-adik terutama ini, menceritakan bahwa Tuhannya manusia itu adalah urat saraf yang jumlahnya hampir 2 miliar di dalam tubuh manusia. Kalau manusia ini urat sarafnya kurang jumlahnya, dia lahirnya cacat. Kalau manusia normal itu dipenggal lehernya sampai putus, maka manusia itu pasti mati. Meski Tuhanmu mengatakan dia belum tentu mati, saya pastikan mati. Ini kata Richard Dawkins. Karena penghubung urat saraf antara otak dan sensor motorik adalah leher. Kalau lehernya kita tebas, maka manusia pasti mati 2000%. Ini kata Richard Dawkins. Maka Tuhannya manusia itu adalah urat saraf. Nah, ini yang dibaca oleh anak muda Arab, sehingga anak muda Arab itu nggak percaya kepada Allah, Bu. Ini kan bahaya kalau sampai diserap oleh anak-anak kita. Nah, persoalannya, kalau Tunis saja yang penduduknya hampir 100% beragama Islam, coba bayangkan nih, Bu, kalau masuk Islam itu ada acaranya, Bu, baca syahadat. Kalau masuk Katolik dibaptis. Kalau orang keluar dari Islam, keluar dari Katolik, keluar dari Kristen, nggak ada acaranya, Bu. Dia bisa keluar diam-diam tanpa orang lain tahu. Ini karena nggak ada sensus saja di Indonesia. Kalau di sensus orang ateis mungkin banyak banget. Karena apa? Karena santri, para ulama, para pemikir, cendekia dari kalangan agamawan hampir tidak berfungsi untuk melawan kelompok-kelompok orientalis yang seperti ini. Nggak ada yang ngelawan. Ulama Tunis, ulama Mekah, nggak ada yang ngelawan Stephen Hawking, nggak ada yang ngelawan Richard Dawkins, nggak ada yang ngelawan Daniel Dennett, nggak ada. Coba tuh, mau apa kita? Maka kemudian generasi kita bisa digerus perlahan, dan kemudian mereka tidak percaya adanya Allah, dan mereka tidak percaya adanya agama, sehingga kalau kita suruh sholat, bisa aja sholatnya pura-pura, karena di hatinya udah nggak yakin. Dan ini menimpa generasi muda di Arab. Saya nggak bisa bahasa Sunda, makanya saya nggak bisa ngelucu. Kalau bahasa Madura saya bisa, tapi nggak apa-apa. Serius seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa diserapi oleh kita, kalangan Nahdien yang menjadi andalan bangsa ini. Tepuk tangan untuk NU. Nah, pada suatu kesempatan, Bapak Ibu sekalian, nah ini ironis, saya mampir ke Berlin sepulang dari Tunis. Saya datang ke toko buku, saya tanya, ini direkam ini, mudah-mudahan banyak yang nonton. Saya datang ke toko buku, ada buku Islam nggak di sini? Lalu dia bilang ada, satu. Ada yang beli nggak? Nggak ada. Ya dasar Berlin, Eropa, Islamnya minoritas, oke lah. Saya lihat bukunya itu, buku terjemahan Al-Quran yang ditulis oleh seorang ahli Islam dari Tunisia, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur.
Nama kitab tafsir Al-Qur'annya itu At-Tahrir wa Tanwir. Saya iseng baca, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata di dalam kitab tafsir dari Mufassir Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini, saya temukan konsep penciptaan alam semesta oleh Allah yang terjadi karena ledakan besar akibat petir dan hujan. Coba, ini kan listrik, Pak. Sama kurang lebih dengan teorinya Stephen Hawking dalam Big Bang Theory tadi. Yang disebut oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur itu al-ittisal wal infisal, penyatuan dan pemecahan. Ulama kita nggak ada yang membahas ini. Makanya ajaran-ajaran yang tidak percaya Allah seperti Stephen Hawking dan Richard Dawkins tadi merajalela di Arab. Karena apa? Ulamanya diem. Pidato orasi kebangsaan keagamaan yang disampaikan oleh Gus Islam Bahrawi yang barusan kita simak luar biasa. Beliau penuh semangat dan seluruh yang disampaikan barusan itu hampir disampaikan di mana-mana. Ketika mengisi acara orasi kebangsaan, diundang di mana-mana di tengah-tengah masyarakat, poin-poin besar yang beliau barusan sampaikan itu sampaikan di mana-mana. Nah, itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin mengomentari pidato dari Gus Islam Bahrawi yang barusan kita simak, silakan tulis pendapatnya kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.